Kalau secara etimologi, restoratif justice atau RJ itu ya artinya adalah memulihkan keadilan. Nah, kalau secara historis, RJ ini muncul sebagai reaksi atau respon terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung mengabaikan kedudukan dan kepentingan korban. Dulu, kejahatan itu hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara. Sekarang melalui RJ, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran atas kepentingan hukum atau reh belang dari korban, serta hubungan-hubungan interpersonal di masyarakat. Jadi ada semacam pergeseran fokus sistem peradilan pidana, yang dulu dititik beratkan pada penghukuman terhadap pelaku saja, kini dengan RJ fokusnya adalah memenuhi kebutuhan korban dan membebankan tanggung jawab kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan atau harm yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kalau saya boleh rumuskan definisinya, RJ adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, masyarakat atau pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk mengupayakan pemulihan dan tidak hanya pembalasan. Dari definisi singkat ini, kira-kira ada 3 poin yang bisa kita tangkap. Pertama, RJ adalah pendekatan prinsip atau paradigma. Jadi dia bukan sekedar program, prosedur, atau mekanisme hukum acara pidana yang sifatnya hanya teknis begitu. Konsekuensi logisnya, pendekatan RJ sebenarnya bisa diterapkan di seluruh tahapan peradilan pidana, mulai dari praadjudikasi sampai dengan purna adjudikasi. Bahkan, RJ bisa saja dilakukan bersamaan dengan pengenaan hukuman. Kedua, proses restoratif ini akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya adalah korban. Kalau kita pikir-pikir, yang pertama kali merasakan langsung dampak dari tindak pidana itu kan bukan negara, bukan kewibawaan hukum atau sebagainya, tapi ya korban. Ketiga, tujuan utama dari RJ adalah untuk memulihkan keadilan bagi semua pihak, khususnya lagi-lagi adalah korban. Itu sebabnya, implementasi RJ harus selalu dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa intimidasi. Selain itu, pelaksanaannya juga tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh ada imbalance of power atau ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Apalagi, kalau korbannya termasuk dalam kelompok rentan, tentu hal-hal semacam ini harus mendapatkan perhatian kita secara lebih.